Matius 12 ayat 43 sampai ayat 45. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh yang lain, yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seseorang bisa dibebaskan. Seseorang bisa dilepaskan dari kuasa kegelapan. Ya, sebab setan itu harus tunduk dalam nama Yesus. Ketika seorang hamba Tuhan yang memiliki otoritas nama Yesus di dalam pelayanannya, dia mengambil otoritas nama itu dan dia memiliki kelas di dalam dunia roh. Artinya dia seorang hamba Tuhan, dia seorang anak Tuhan gitu. Sebab tidak semua orang bisa mengatakan dalam nama Yesus keluar, tidak bisa. Sebab roh jahat mengenali orang-orang yang ada di hadapannya, mengenali siapa dia. Ya, karena kita tidak melihat roh jahat, tetapi roh jahat melihat kita, mengetahui kita. Ya. Seperti yang terjadi kepada 7 anak Skewa. Setan mengatakan, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kau siapa? Kan gitu. Karena ketujuh anak-anak Skewa itu adalah orang-orang yang suka melakukan sihir, ya, tukang jampi. Jadi setan mengenal orang-orang yang ada di hadapannya, orang-orang yang di sekitarnya, dia tahu, dia mengenali gitu. Begitu juga dengan kita. Setan teritorial, roh jahat teritorial di sekitar kita itu mengenal kita. Mereka mengawasi kita, mereka melihat kita. Kita tidak melihat mereka, tetapi mereka melihat kita. Namun demikian mereka juga tidak memiliki kuasa untuk menguasai, menghancurkan kita, sebab ada Tuhan yang melindungi kita. Kecuali kita terbuka terhadap kuasa mereka, kita terbuka terhadap pengaruh mereka. Dengan cara apa? Ya, lewat celah itu dosa. Contoh pergi ke perdukunan, contoh melakukan dosa berat begitu, ya, atau dosa yang membuka celah kepada iblis untuk menguasainya. Contoh dosa keserakahan, ya, mulai dia mencuri, mulai dia korupsi, kemudian setan mulai mempengaruhinya, lama kelamaan begitu manusia itu bisa dipengaruhi semakin dekat si manusia ini peka, sensitif, dan mengikuti apa kemauan roh jahat itu. Akhirnya roh jahat itu bisa menguasai dia. Seperti yang terjadi kepada Yudas. Yudas itu dikatakan dia suka mencuri uang, sebab dia seorang bendahara, suka mengambil uang dari uang yang dari kas yang dipegangnya. Ya. Jadi dia ingin membeli sebidang tanah, dia ingin mengamankan masa depannya, menyediakan properti untuk masa depannya. Dengan cara apa? Dengan cara yang tidak baik, yaitu dengan mencuri, dengan mengambil yang bukan bagiannya. Akhirnya roh jahat itu menguasai dia. Karena firman Tuhan berkata suatu ketika Yudas itu kerasukan. Kalau kerasukan berarti iblis telah masuk ke dalam. Jadi ketika seseorang dibebaskan dari kuasa kegelapan, dan itu dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan yang memiliki kemampuan untuk itu. Kenapa tidak semua juga kita katakan hamba Tuhan bisa melakukannya? Tetapi hamba Tuhan yang setia, hamba Tuhan yang tunduk kepada Tuhan, dan dia beriman
Karena firman Tuhan berkata, tunduklah pada Allah, lawanlah iblis, ia akan lari daripadamu. Jadi orang-orang yang bisa mengusir kuasa gelap ini itu orang-orang yang tunduk pada Allah. Dan nama Yesus itu ketika dilepaskan dengan perkataan kita dengan iman, itu memiliki kuasa. Nama Yesus itu ada otoritasnya, ada kuasa atas semesta ini. Sebab firman Tuhan berkata, dalam nama Yesus bertekuk lutut, yang di sorga, di bumi, dan di bawah bumi, kuasa telah diberikan kepada Yesus. Jadi ketika kita mengusir setan, demi nama Yesus keluar, kemudian setan itu keluar dari seseorang, itu dia akan mencari tempat perhentiannya di mana. Dia mencari, karena dia butuh tempat untuk berdiam. Dia roh, setan itu wujudnya roh. Dia ingin suatu tempat, dan tempat yang terbaik itu bagi dia itu tubuh manusia. Itu tubuh manusia. Dia mencari tubuh yang bisa dirasukinya, ditinggalinya. Meskipun hewan juga bisa dia tinggali, tetapi dia lebih suka dengan manusia. Buktinya apa? Ketika Yesus mengizinkan setan-setan itu, ketika mereka meminta supaya setan-setan itu pindah ke 2000 ekor ternak babi yang ada di sekitar mereka waktu itu di Gerasa. Jadi setan itu juga bisa masuk ke hewan-hewan, mungkin ke babi, ke anjing bisa. Jadi saudaraku, ketika seseorang dibebaskan dari kuasa jahat, roh jahat itu akan kembali melihat lagi, boleh nggak aku masuk lagi? Dan firman Tuhan berkata, ketika dia kembali, rumah tadi itu kosong, itu bersih, rapi, tersusun. Ibaratnya tidak ada penghuninya, tidak ada, karena tubuh kita ini sebenarnya tempat. Makanya siapa yang menempati kita? Kita ini ditakdirkan sebagai tempatnya Roh Kudus. Kita ini bait Roh Kudus, tempat Roh Allah berdiam untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Ya, jadi tubuh kita ini adalah tempat di mana seharusnya roh Allah itu menyertai kita. Kita kan punya roh. Roh kita menyatu dengan jiwa, dengan tubuh kita bersatu. Menjadi seorang pribadi. Menjadi satu pribadi. Yaitu seorang anak manusia kita ini. Jadi roh Allah itu datang. Mendiami kita. Bersatu dengan kita. Menyertai kita. Tinggal di dalam kita. Itu ketika seseorang percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus akan diutus. Roh Kudus akan menyertai anak Tuhan tersebut. Roh Kudus akan mendiami tubuh dari anak Tuhan tersebut. Roh Kudus menyertai. Ya. Tetapi ketika tidak ada Roh Kudus, maka yang ada adalah roh jahat. Ketika dia terbuka terhadap masuknya roh jahat, mungkin lewat perdukunan, mungkin lewat dia mungkin banyak hal untuk roh jahat itu bisa masuk, ya, seperti melihat garis tangan, ya, itu bisa masuk dia, memberi celah dia dengan menanyakan kuasa lain selain daripada Tuhan, itu sama dengan menduakan Tuhan, yaitu membuka celah untuk kuasa gelap itu untuk mendekat, mempengaruhi dia, bahkan menguasai dia. Jadi ketika setan itu melihat dia kosong, maka dia masuk lagi dan ajak roh jahat yang lebih jahat dari dia, tujuh. Di sini itu dikatakan dia mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Jadi dia mengajak 7 roh lain yang lebih jahat, sehingga keadaannya lebih jahat lagi. Makanya jangan heran kalau seorang telah melayani Tuhan, dibebaskan dari kuasa kegelapan, setelah itu dia kembali lagi, dia pasti lebih jahat lagi. Dia bukan hanya minum, merokok, mabuk-mabukan, tetapi dia pasti nanti narkobaan, bahkan bandar narkoba itu bisa. Ketika dia sudah dibebaskan dari kuasa kegelapan tetapi murtad lagi, kembali lagi ke kehidupannya yang lama, dia akan semakin parah. Sebab roh jahat itu akan membawanya semakin dalam, terperosok. Sebab ada 7 roh jahat yang lebih jahat lagi dari roh sebelumnya. Berhati-hatilah, tetap melekat kepada Tuhan. Tetap melekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Shalom.